Shalom, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan religiusitas masa anak. Dalam materi perkembangan religiusitas masa anak terdapat 6 subtema. Yang pertama, pengertian perkembangan dan religiusitas. Yang kedua, pengertian anak. Yang ketiga, tahap perkembangan anak. Yang keempat, karakteristik anak. Yang kelima, perkembangan religiusitas anak. Yang keenam, peran orang tua dan lingkungan terhadap perkembangan religiusitas anak. Pengertian perkembangan dan religiusitas. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan sistematis pada individu, baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosional. Perkembangan bersifat kumulatif, artinya perubahan yang terjadi di masa sebelumnya akan memengaruhi perkembangan di masa selanjutnya. Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman, dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, dan kewajiban. Religiusitas mendorong seseorang untuk bertingkah laku, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian anak. Anak adalah manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja, tergantung penggolongannya. Tahap perkembangan anak. Perkembangan anak terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan fisik, motorik, dan sensorik yang pesat. Tahap kedua, masa balita dari 2 sampai 5 tahun. Tahap ini ditandai dengan perkembangan bahasa, kognitif, dan sosial emosional yang signifikan. Anak mulai belajar berbicara, berinteraksi dengan lingkungan, dan mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi. Tahap ketiga, masa anak usia dini dari 5 sampai 6 tahun. Tahap ini merupakan masa transisi menuju pendidikan formal. Anak mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tahap keempat, masa sekolah dasar dari 6 sampai 12 tahun. Tahap ini ditandai dengan perkembangan kognitif yang semakin kompleks. Anak mulai memahami konsep abstrak, memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tahap kelima, masa remaja dari 12 sampai 18 tahun. Tahap ini merupakan masa transisi menuju dewasa. Anak mengalami perubahan fisik, hormonal, dan psikologi yang signifikan. Karakteristik anak. Anak memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Namun secara umum, anak usia dini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Anak selalu ingin tahu dan bertanya tentang segala hal. Yang kedua, imajinasi yang kuat. Anak memiliki imajinasi yang aktif dan seringkali bermain peran. Yang ketiga, egois. Anak cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang, pengetahuan, dan kepentingannya sendiri. Yang keempat, aktif dan energik. Anak memiliki banyak energi dan selalu ingin bergerak. Yang kelima, mudah terpengaruh.
anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, maupun media. Perkembangan religiusitas anak. Perkembangan religiusitas anak merupakan proses bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang pertama, tahap perkembangan kognitif. Seiring dengan perkembangan kognitif anak, kemampuannya untuk memahami konsep-konsep agama juga meningkat. Yang kedua, pengalaman beragama. Pengalaman beragama seperti beribadah, mendengarkan cerita agama, dan berinteraksi dengan orang-orang yang religius akan membentuk pemahaman dan sikap anak terhadap agama. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai agama dan moral anak. Peran orang tua dan lingkungan terhadap perkembangan religiusitas anak. Orang tua dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan religiusitas anak. Yang pertama, orang tua. Orang tua merupakan role model utama bagi anak dalam hal agama. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak. Yang kedua, menjadi contoh. Orang tua yang religius dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama akan menjadi contoh yang baik bagi anak. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai agama. Orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak melalui cerita, dongeng, atau kegiatan keagamaan. Yang keempat, membimbing anak beribadah. Orang tua dapat membimbing anak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, memperkenalkan anak dengan lingkungan keagamaan. Orang tua dapat membawa anak ke tempat-tempat ibadah, kegiatan keagamaan, atau bertemu dengan tokoh agama. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan religiusitas anak. Lingkungan yang positif dan mendukung akan membantu anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang religius, sedangkan lingkungan yang negatif dapat menghambat perkembangan religiusitas anak. Kesimpulan, perkembangan religiusitas masa anak merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peran orang tua dan lingkungan sangat penting dalam membentuk nilai-nilai agama dan moral anak. Dengan memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai agama, membimbing anak beribadah, dan memperkenalkan anak dengan lingkungan keagamaan, orang tua dapat membantu anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang religius.